Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wa sholatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Nanang Kosim, SPDI MPD sebagai pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam beserta teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita masih diberi nikmat sehat walafiat. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, Nabi yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Saya Ademia Sukmadewi. Di sini saya bertugas sebagai moderator pada presentasi kali ini. Izinkan kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami pada mata kuliah Pendidikan Agama Islam ini dengan judul PPT, Memahami Pandangan Agama tentang Pencegahan Terhadap Narkoba dan Seks Bebas. Tentunya di sini saya tidak sendiri, saya ditemani dengan rekan saya, ada Amelia Kanesti, Irma Yuniar, Yosinta Agustina. Selanjutnya, saya persilakan kepada presentator untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya, baik. Di sini ada pengertian narkoba. Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Narkotika berasal dari kata narkotik yang artinya sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek stupor atau bengong, bahan-bahan pembius, dan obat bius. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, narkotika adalah obat untuk menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa ngantuk, atau merangsang. Menurut pakar kesehatan, narkoba sebenarnya adalah psikotropika yang biasa dipakai untuk membius pasien saat hendak dioperasi atau obat-obatan untuk penyakit tertentu. Menggunakan narkoba, selain untuk kepentingan kesehatan dan penelitian, akan berakibat buruk. Contohnya dapat merusak akal dan fisik. Sesuai dengan tersebut, hukum Islam melarang menggunakan narkoba, baik dalam jumlah sedikit maupun dalam dosis yang lebih banyak. Dalam Al-Quran, dapat larangan minum narkoba atau harm yang menunjukkan keharamannya terdapat dalam surat Al-Maidah yang akan dibacakan oleh Saudari Mia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atii'ullaha wa atii'ur rasula wa hadzaru fa in tawallaitum fa'lamu annama 'ala rasulinal balaghul mubin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, atau berkurban untuk berhala dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Baik, selanjutnya ada dampak pengguna narkoba. Secara medis, orang yang mengonsumsi narkoba bisa bertahan tanpa makan selama 5-7 hari. Tetapi untuk orang yang tidak mengonsumsi narkoba hanya dapat bisa bertahan hingga 3 hari saja. Dari pengalaman interogasi, MH Rusli Ngatimin mengatakan pasien akan sangat tersiksa dan merasakan kelelahan yang luar biasa setelah melakukan stripping akibat mengonsumsi narkoba. Baik, selanjutnya yaitu ada penanggulangan narkoba. Upaya pencegahan narkoba dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu preventif dan kuratif. Langkah preventif dapat dilakukan melalui pendidikan dengan cara internalisasi nilai-nilai anti narkoba yang digagas sebagai solusi atas permasalahan bangsa. Upaya mencegah berkembangnya peredaran narkoba melalui pendidikan secara sederhana, langkah preventif ditunjukkan untuk pemberdayaan peserta didik. Adapun langkah represif dilakukan dengan cara menjalankan penegakan hukum yang tegas, pembinaan kepada penggunaan dan hukuman oleh aparat penegak hukum sehingga mencegah timbulnya penggunaan narkoba pada generasi muda bangsa.
Berdasarkan jurnal berjudul Pendidikan Seks pada Anak dalam Islam, pengertian seks ada dua macam, yaitu seks dalam arti luas dan seks dalam arti sempit. Yang pertama ada seks dalam artian sempit, berarti alat kelamin. Lalu ada seks dalam artian luas, yaitu segala hal yang menjadi sebagai konsekuensi dari adanya perbedaan jenis. Berdasarkan definisi di atas tentang pendidikan dan seks, Abdullah Nasih Ulwan mendefinisikan bahwa pendidikan seks adalah suatu kegiatan yang menjelaskan masalah-masalah yang menyangkut seks, naluri, dan perkawinan. Pandangan Islam tentang pendidikan seks dimaksud untuk mengilhami kebenaran yang telah ditetapkan oleh agama Islam, agar dapat membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Dengan demikian, diberikannya pendidikan seks tidak terlepas dari pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pelaksanaan pendidikan seks tidak bertentangan dengan syariat Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan tentang penyelewengan seks, contohnya seperti zina dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 32, yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabu zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Baik, yang selanjutnya yaitu dampak seks bebas. Yang pertama, kehamilan di luar nikah dan aborsi. Yang kedua, resiko terkena penyakit menular seksual. Yang ketiga, rentan terkena kanker serviks. Yang keempat, memengaruhi perkembangan karakter. Yang kelima, depresi. Yang keenam, putus sekolah. Dan yang ketujuh, kriminalitas tinggi. Berikut merupakan penanggulangan dari seks bebas. Yang pertama, jagalah keimanan. Yang kedua, tanamkan sikap positif. Yang ketiga, perbanyak membaca Al-Quran. Keempat, larangan pacaran. Kelima, hindari lingkungan yang buruk. Dan yang keenam, jangan coba-coba. Kesimpulan dari presentasinya, yang pertama yaitu, pada dasarnya, agama Islam telah menetapkan dengan tegas bahwa penggunaan narkoba haram hukumnya, kecuali untuk kepentingan kesehatan atau medis ataupun penelitian. Karena narkoba dapat berdampak buruk bagi jiwa dan raga. Namun, narkoba masih dapat diperbolehkan selama digunakan untuk tujuan yang benar, serta digunakan dengan mengikuti aturan dan penggunaan dosis yang benar atau tepat. Yang kedua, penyalahgunaan narkoba akan berakibat pada rusaknya organ tubuh seperti otak, mata, jantung, tenggorokan, dan organ lainnya. Kerusakan pada jiwa rohani pun dapat terjadi seperti timbulnya rasa gelisah, mudah marah, serta mudah berbohong. Dampak lainnya seperti meningkatnya kriminalitas di lingkungan sosial, serta akibat yang paling buruk adalah terjangkit penyakit seperti AIDS. Penanggulangan narkoba salah satunya dapat dilakukan melalui proses pemulihan rehabilitasi. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu pendidikan seks dalam Islam merupakan bagian dari pendidikan akidah, akhlak, dan ibadah. Remaja menjadi kelompok yang paling rentan terjerumus dalam perilaku seks bebas. Oleh karena itu, pendidikan seks bagi remaja merupakan hal yang sangat penting. Selain melanggar norma agama dan sosial, perilaku seks bebas mengakibatkan dampak buruk. Contoh dampak buruk yang terjadi yaitu kehamilan di luar nikah, aborsi, serta resiko terkena penyakit menular seksual. Demikian presentasi dari kelompok kami. Sebagai moderator, saya ingin meminta maaf atas segala kekurangan. Jika ada kritik dan saran, kami persilahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.